Wilhelm! Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Land of Mine. Film Land of Mine yang dirilis pada tahun 2015 ini bercerita tentang pasca Perang Dunia Kedua. Pemerintah Denmark mempunyai lebih dari 2.000 tawanan perang Jerman. Tawanan perang Jerman itu bekerja membersihkan 1,5 juta ranjau darat dari pantai barat Denmark. Dan hampir setengah dari para tawanan itu mati atau terluka berat. Karena para tawanan perang Jerman itu sebagian besar adalah laki-laki muda yang tidak berpengalaman. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia film Land of Mine. Jadi awal mula film pada tahun 1945, pendudukan Jerman selama 5 tahun telah berakhir. Dan langsung saja diperlihatkan 2.000 tawanan perang Jerman itu digiring menuju pantai untuk membersihkan ranjau di sana. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan pria ini. Dia adalah Sersan Denmark yang bernama Karl Leopold Rasmussen. Kita panggil saja Sersan Kart. Di sana Sersan Kart mengawasi 2.000 tawanan Jerman. Namun Sersan Kart melihat salah satu tawanan Jerman itu memegang bendera Denmark. Dan Sersan Kart langsung saja menghajar tawanan itu. Sersan Kart sudah terkenal dengan keganasannya di seluruh penjuru Denmark. Dan kini Sersan Kart ditugaskan untuk membersihkan ranjau di salah satu pantai Denmark Barat. Dan kini diperlihatkan tawanan muda itu dibagi menjadi beberapa regu. Sebelum mereka membersihkan ranjau, tentu saja mereka harus mengetahui ranjau apa yang sedang mereka hadapi. Jadi pertama di sana mereka diberikan pelatihan menjinakkan ranjau. Meter tief im Sand eingegraben. Schon wieder tot. Dan tiba saatnya mereka latihan menjinakkan ranjau yang asli. Beberapa dari mereka memang sudah ahli dan tak butuh waktu lama untuk menjinakkan ranjau tersebut. Namun masih ada juga yang gemetaran, mengingat pekerjaan mereka mempertaruhkan nyawa. Yang tak lama kemudian salah satu dari mereka gagal. Dan ini adalah regu penjinak ranjau yang akan dipimpin oleh Sersan Kart. Dan Sersan Kart meminta regu berbaris sesuai dengan pangkat mereka. Regu yang terdiri dari 10 orang ini. Pertama-tama mereka memperkenalkan diri mereka. Yang pertama dua saudara kembar yaitu Werner dan Lesnar. Wilhelm, Ludwig, Sebastian, Helmut, August, Johann, Rudolf, dan Friedrich. Singkatnya, mereka menuju pantai tempat ribuan ranjau itu berada. Dan setelah pantai itu bersih, mereka dijanjikan akan dipulangkan. Dan Ludwig yang bertugas memegang tutorial. Hanya dengan sedikit petunjuk, mereka mulai mencari ranjau secara manual. Satu persatu ranjau telah ditemukan, dan mereka menonaktifkannya. Hari mulai senja, mereka pun beristirahat di dalam rumah yang kumuh. Karena seharian mereka tidak diberi makan, Werner dan Lesnar melihat seorang anak yang sedang bermain. Dan Lesnar mencoba mendekati anak itu. Tak lama kemudian anak itu dipanggil oleh ibunya. Dan dia bernama Elizabeth. Ketika Elizabeth berbalik, Lesnar mengambil roti di dekat boneka Elizabeth. Dan Lesnar membagi roti itu kepada saudaranya, Werner. Tak lama kemudian Sersan Kart ke tempat mereka dan menyuruh mereka beristirahat. Setelah semua masuk, Sersan Kart mengunci pintu rumah itu. Pagi pun tiba, mereka sudah di pantai menjinakkan ranjau. Dan kini sudah 2 hari mereka tidak makan. Sebastian mencoba menemui Sersan Kart untuk meminta makanan. Wann wir das nächste Mal etwas zu essen bekommen, Herr Feld? Dan Sersan Kart hanya berkata, "Jika kalian mati, aku tidak peduli." Dan seperti hari kemarin, Sersan Kart menyuruh mereka masuk ke rumah dan mengunci pintu rumah itu. Wo willst du hin?
Di pagi hari karena Werner sedang sakit, Lesnar meminta izin kepada Sir Sankart agar Werner diberi waktu untuk istirahat. Namun Sir Sankart tidak mengizinkan. Zurück zum Arbeit, hab ich gesagt! Jetzt! Ya terpaksalah Werner istirahat di pantai, sementara yang lain terus bekerja. Kini diperlihatkan Wilhelm. Mungkin karena sudah sangat lapar, tangannya gemetar saat menjinakkan ranjau, dan ia pun muntah. Mendengar itu, Sebastian mencoba membantu Wilhelm. Belum lama, ranjau itu tiba-tiba meledak. Wilhelm! Sebastian langsung berlari mencoba untuk menyelamatkan Wilhelm. Sebastian mencoba meminta yang lain untuk membantu, tapi mereka hanya diam. Tak lama kemudian Lesnar membantunya, disusul oleh Ludwig ikut membantu. Sir Sankar hanya terdiam mendengar ada yang terluka, dan tetangga di dekat rumahnya juga enggan membantu. Bitte, helfen Sie! Tak lama kemudian hati Sir Sankar mulai bergerak. Ia menyuntikkan bius dan Wilhelm dibawa ke rumah sakit. Ternyata Helmut sudah mencuri makanan di rumah Ibu Elisabeth yang membuat mereka semua sakit. Dein Fehler. Dann bin ich rüber zum Bauernhaus und habe ein bisschen Tierfutter geklaut. Dan Sir Sankar mengecek rumah Ibu Elisabeth. Di sana ada gandum, tapi penuh dengan kotoran tikus. Ja, hvis det er det her, de har spist, så er det klart, de er blevet syge. Hanya Sebastian yang tidak memakan makanan itu karena ia tidak kebagian. Mereka pun mengambil air laut untuk diminum agar mereka memuntahkan makanannya. Kini Sebastian membuat alat sederhana untuk menentukan posisi ranjau, namun Sir Sankar tidak peduli. Sebastian pun hanya berkata seperti ini. Ich weiß, dass der Herr Feldwebel uns hasst. Doch ich glaube, für Sie macht es sich deutlich besser, wenn wir unten am Strand bei der Sebastian pun masuk tidur dan Sir San kembali mengunci pintu. Di pagi hari Sir Sankar ke rumah sakit untuk melihat kondisi Wilhelm. Tapi perawat mengatakan Wilhelm sudah meninggal kemarin. Sir Sankar pergi dengan membawa makanan, tapi dilihat oleh Kapten Abby Jensen. Sesampainya di rumah tawanan itu, Sir Sankar menaruh makanan di tanah dan membangunkan mereka. Akhirnya mereka pun bisa makan. Sebastian yang membagi makanan itu, tapi bagiannya yang paling sedikit. Ia lebih mementingkan teman-temannya. Masih sementara makan, Sir Sankar datang memberitahukan kepada mereka bahwa Wilhelm telah sembuh dan akan dipulangkan ke rumahnya, dan mereka harus kembali bekerja. Tapi kini mereka menggunakan alat sederhana buatan Sebastian yang membuat mereka lebih mudah mencari ranjau tanpa merayap lagi. Ludwig, Werner, dan Lesnar mengangkut ranjau yang sudah nonaktif menjauh dari pantai sambil bercerita apa yang akan mereka lakukan jika sudah berada di rumah mereka. Und was mit euch? Was habt ihr vor? Ja, fast so gut wie Werner. Dan Ludwig yang bertugas menghitung jumlah ranjau. Der Feldwebel. Zähl es nochmal. 10, 12. Di sore hari seperti biasa mereka harus tidur. Dan Sir San mengunci pintu. Malam pun tiba, Sir Sankar terbangunkan oleh suara gaduh dari luar. Ternyata pertawanan sedang dijahili oleh kelompok Kapten Abby Jensen. Ketika hendak ditembak, Sir Sankar datang dan memohon untuk membiarkan mereka tetap hidup. Dan mereka pun pergi. Di pagi hari seperti biasa mereka sudah di pantai membersihkan ranjau. Tak lama kemudian Sebastian menemukan ranjau dengan 2 pemicu ledakan. Dan ia memperingati temannya yang lain. Lesnar meneriaki saudara kembarnya, tapi Werner tidak mendengarnya. Hör auf zu arbeiten! Lesnar mencoba mencari saudaranya, tapi tidak ada yang tersisa. Sir Sankar datang karena mendengar suara ledakan itu, tapi ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lesnar dibawa ke rumah dan Sir Sankar menyuntikkan obat penenang dan meminta Lesnar untuk istirahat.
dan Sersan mendengarkan impian Lesnar yang membuat Sersan Carter haru. Semuanya meratapi kejadian itu, begitupun Sersan Cart. Dan Sersan Cart mendatangi Sebastian dan ia mulai jujur bahwa Wilhelm sebenarnya sudah meninggal. Tapi sebenarnya Sebastian sudah tahu, tapi mungkin kebohongan Sersan Cart lebih baik agar mereka bisa semangat kerja, kata Sebastian. Lalu Sebastian menunjukkan kalung salibnya kepada Sersan Cart. Kalung Sebastian itu pemberian ayahnya. Dan Sebastian memberikan kalung itu kepada Sersan Cart. Lalu Sebastian mengagetkan Sersan Cart. Boom! Yang membuat mereka terlihat begitu akrab. Dan di sore hari Sersan Cart sudah tidak mengunci rumah itu. Perlahan-lahan hati Sersan Cart mulai luluh terhadap anak-anak itu. Kembali Sersan Cart berangkat mengambil makanan untuk anak-anak itu. Dan mereka bermain bersama. Mereka semua terlihat begitu sangat bahagia. Tak lama kemudian, dua anggota baru mereka juga datang. Ludwig menyapa mereka. Dia bernama Joseph Bricker dan Albert. Dan mereka ikut bergabung bermain bola. Lelah bermain, mereka pulang untuk istirahat. Sersan Cart melempar bola dan anjingnya bergegas mengambil bola itu. Tak lama kemudian ledakan terdengar. Ternyata anjing kesayangan Sersan Cart menginjak ranjau, yang membuat Sersan Cart sangat sedih. Terpaksalah Ludwig menerima hukuman. Tapi Ludwig sudah menghitung jumlah ranjaunya dengan benar, bahwa di sana sudah ditemukan 1.200 ranjau. Namun Sersan Cart tetap menghukum Ludwig. Hol den Ball! Sehr brav. Sebastian mencoba menghentikan Sersan Cart. Dan Sersan Cart pun berhenti menghukum mereka karena ia jujur sudah tidak bisa berbuat jahat lagi kepada mereka. Akhirnya Sersan Cart meminta bantuan anggotanya untuk mengawasi tawanan muda itu. Dan mereka berbaris mengelilingi pantai untuk memastikan tidak ada lagi ranjau di area itu. Di pagi hari, Elizabeth bermain di pantai tepat di area yang belum disisir. Ibu Elizabeth sangat panik dan meminta bantuan kepada para tawanan itu untuk menyelamatkan Elizabeth. Sementara Cart baru tiba dan melihat rumah itu sudah terbuka. Yang tersisa hanya Lesnar. Ia mengira yang lain sudah melarikan diri. Dan Sersan Cart ke pantai. Di sana ia melihat tawanan itu bekerja untuk menyelamatkan Elizabeth. Beberapa ranjau sudah diangkat dan tiba-tiba Lesnar datang dan langsung masuk ke area itu. Untungnya Lesnar tidak menginjak ranjau. Sementara Sebastian terus menjinakkan ranjau di sana. Dan Sebastian kini sudah mengambil Elizabeth, tapi Lesnar tidak ikut. Ia terus berjalan dan ia pun menginjak ranjau. Ernst! Was magst du? Ernst, komm bitte! Was machst du? Kembali Sersan Cart menenangkan Sebastian. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Hör auf zu weinen. Ich komme nach Hause. Ich komme nach Hause. Kini mereka akan mengangkut ranjau-ranjau itu, menandakan bahwa tugas mereka sedikit lagi akan selesai, sementara 4 lain masih membersihkan ranjau di pantai. Mereka sangat bersemangat mengangkut ranjau-ranjau itu, karena mereka akan segera pulang ke rumah. Karena terlalu semangat, salah satunya membanting ranjau. Dan 4 lainnya berusaha ke lokasi ledakan, tapi tidak ada yang tersisa. Tak lama kemudian keempatnya meninggalkan tempat itu.
Tetapi ternyata Sersan Card ditipu bahwa mereka tidak dipulangkan, tetapi mereka dikirim ke pantai yang lain untuk membersihkan ranjau di sana. Sersan Card akhirnya marah kepada Kapten Abby Jensen. 4-3. Hør du efter, hvad jeg siger til dig? Dan kini mereka bertugas membersihkan 72 ranjau tanpa petunjuk. Tak lama kemudian 4 tawanan dipanggil. Hier aufs Helmut Murbach, Ludwig Hafke. Dan keempatnya masuk ke dalam truk. Truk berhenti dan ternyata ia kembali melihat Sersan Card. Sersan Card menyuruh mereka berlari sejauh 500 meter dan mereka akan sampai ke perbatasan Denmark dan Jerman. Dan film Land of Mine pun berakhir. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.